Shalom, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 25, ayat yang ke-14 hingga yang ke-30. Namun, saya hanya akan membacakan ayat yang ke-14 hingga yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Rekan-rekan, kita hidup di dunia yang seringkali memberikan labeling dalam kehidupan, dan mungkin terkadang labeling itu merasuk di dalam dunia pelayanan. Oh, pelayanan bagus kalau ada di depan layar. Pelayanan baru disebut bagus saat kata-kata yang digunakan itu indah. Oh, pelayanan baru dapat dikatakan bagus atau baik kalau bisa main gitar sambil WR, dan lain sebagainya. Sehingga tak jarang banyak sekali dari setiap kita yang bukannya mengoptimalkan pelayanan, tetapi insecure terhadap labeling pelayanan yang ada dan sibuk membanding-bandingkan dengan penata layan yang lainnya. Ironis, tanpa disadari kita ikut tergerus oleh pola pikir duniawi dan melupakan nilai-nilai kerajaan. Padahal Tuhan menciptakan setiap kita berbeda dan unik berdasarkan kebaikannya. Seorang anak cerdas yang memiliki kapasitas memperoleh nilai A, namun mendapatkan nilai amin dalam sebuah ujian. Seorang teman yang lain yang berpotensi memperoleh nilai B, belajar begitu keras sehingga akhirnya mendapat nilai B+ di dalam ujian yang sama. Manakah yang menurut rekan-rekan lebih bertanggung jawab terhadap talenta yang dimiliki? Sekilas tampaknya siswa yang mendapat nilai amin lebih berprestasi dan lebih dipuji ketimbang siswa yang mendapat nilai B+. Namun, di mata Tuhan, siswa B+ lebih bertanggung jawab dan setia terhadap talentanya karena ia berusaha secara optimal. Di dalam perumpamaan yang tadi sudah kita baca, kita melihat jelas bahwasannya Tuhan memperhitungkan kesetiaan di dalam berproses, bukan hanya hasilnya. Selama kita sudah mengeluarkan upaya dan kemampuan terbaik di dalam pelipat gandaan talenta, maka hasil yang berbeda dari orang lain pun seharusnya tidak jadi masalah. Karena fokus kita adalah sudah seharusnya kepada Allah yang mempercayakan talenta itu. Dan faktanya, hanya Tuhan yang mampu menilai kita. Sebenarnya karena Dialah yang memberikan potensi itu. Orang lain hanya dapat melihat hasil akhirnya saja. Maka dari itu, labeling-labeling pelayanan yang ada tidak bisa membentuk identitas pelayananmu. Hanya Kristuslah sebagai Sang Pencipta yang bertanggung jawab dalam membentuk identitas pelayanan kita. Tuhan memberikan talenta yang tidak sama kepada setiap orang. Maka dari itu, tugas kita adalah mempertanggungjawabkan setiap hal sebaik-baiknya bagi kemuliaannya. Jangan pernah iri melihat orang lain yang tampaknya memiliki lebih banyak talenta. Karena di dalam karunia yang besar, terkandung tanggung jawab yang besar pula. Tuhan tahu kapasitas setiap kita. Dia selalu akan mengukur kita dengan ukuran yang sudah Dia sesuaikan untuk diri kita. Jangan biarkan labeling dunia membentuk arah pelayanan kita. Biarlah Kristus yang hanya menjadi mercusuar yang mengarahkan arah kapal pelayanan kita. Pertanyaannya sekarang, maukah kita bertanggung jawab terhadap talenta dan kesempatan untuk melayaninya? Apakah kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Yang terakhir, bagaimana kita akan memulai melayani Dia dengan talenta yang sudah Ia percayakan? Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk terus menjadi pelayannya yang setia. Amin.